Oke, anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi aja kali biar semangat dan tetap pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Sosialisasi PDIP. Oke, mungkin sebelum kita memulai pembelajaran nih, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa untuk agama dan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Oke, kira-kira ada yang nggak hadir nggak nih hari ini teman-teman semuanya? Rizal nggak hadir, Pak. Wah, kenapa tuh? Demo. Astagfirullahaladzim. Apa sih demo asal mahasiswa itu membela negara? Oke, mungkin sebelum kita mulai perkenalan dulu kali ya. Ini perkenalkan nama Bapak. Nama Bapak. Kenapa? Nama saya Rizal. Yang mungkin kan kita nggak ada yang tahu kesamaan orang lain gitu. Jadi perkenalkan nama Bapak Rizal Adi Gunawan Malau, bisa dipanggil Bapak Rizal. Bapak ditemani oleh dua wanita cantik. Ada Ibu Agita dan juga Ibu Bulan. Oke, ya boleh dimulai. Ini contoh, Pak. Ya, ini contoh dulu kali ya. Ini aja Pak Wowo, Pak Wiwi, Pak Wowo. Ini dong, ini kita kali ya. Oh, Wiwi, oke, ayo. Ayo. Semangat ya. Saya tunjuk nih salah satu ya. Jangan. Semuanya satu. Berarti dari ST. Satunya gitu, satunya. Panjangnya, Pak. Panjang kapan sebenarnya? Yang kedua ya. Parah sih. Lama-lama dari sebelumnya. Kan dari dua nggak sih? Kopi ya. Sekarang dari belakang, berarti dari belakang. Akbar, dari Akbar. Susah banget, Pak. Itu parah ya. Dari Akbar di sini. Susah banget. Maju
Yang mana? Pak, nyanyi lagu Justin Bieber. Jadi yang kalah bakal joget nih. Eli sama nanti ya. Oke. Kira lu datang ke bawah. Terus dari sini ke atas. Ajarin. Nah kan ini udah ayo. Ayo yang kali ini hukumannya ayo. Goyangin dong, goyangin. Jangan nakal ya, nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah semangat kan sama Bapak Aprijal. Tadi siapa yang kalah? Berarti kalinya ada Justin Bieber yang keren banget. Ini jadi karena tadi udah pada semangat, kita lanjut aja kali ya ke materi. Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang kas di akuntansi keuangan. Di mana di sini materi micro teaching kelas 11 AKL fase M. Oke, boleh di next Bapak Jale. Nah, di sini Ibu nggak sendirian, seperti yang kalian lihat tadi kan sudah bersama Bapak Jale. Di sini Ibu izin mengenalkan kembali ya. Nama saya Ibu Wulan Safitri, biasa dipanggil sebagai Ibu Wulan. Terus ada rekan Ibu juga namanya Ibu Agita Sari Damayanti. Terus ada Bapak Riza Hadi Gunawan yang tadi memandu sesi ice breaking. Boleh di next? Oke, di sini sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, kita pasti ke tujuan pembelajaran dulu. Apa sih yang ingin kita capai di selesai kelas ini? Jadi setelah nanti selesai kelas, nanti akan kalian akan mengerti apa itu pengertian kas, lalu karakteristiknya, bagaimana bentuk-bentuknya, lalu ada transaksi penerimaan dan juga pengeluaran kas. Terus kita juga akan membuat jurnal transaksi yang secara sederhana. Terus kita lebih ke complicated, yaitu pengendalian internal kas. Nah, ini anak-anak walaupun ini banyak, nanti Ibu ngasih materinya dikit aja kok, karena Ibu tahu kalian pasti udah pinter-pinter banget. Oke, boleh di next. Nah, apa itu kas? Sebelum Ibu jelasin nih dengan pengertian ini, apa sih yang kalian tahu kas itu apa gitu? Ada yang mau maju? Oke, Mbak Priti, boleh Mbak Priti? Boleh berdiri? Iya, berdiri aja. Oke, Bu. Bentar Ibu, udah kesimpulan. Oke, Mbak Priti. Apa yang Mbak Priti tahu tentang kas? Iya Bu, jadi sebelum pembelajaran ini dimulai Bu, saya taunya kas itu yang sering ditagih sama Bapak Akbar. Oh, karena Bapak Akbar ini Saya Bu, maksudnya teman saya. Mas Akbar ya. Kita tuh biasanya dulu waktu saya masih SD, saya sama teman saya Akbar disuruh bayar kas berapa? 10.000. Oh, gede juga ya kasnya. Jadi itu dikolek-kolekin buat kebutuhan Akbar. Dia bukan pribadi Bu. Oke, terima kasih Mbak Priti atas penjelasannya. Nanti hadiahnya di belakang ya. Oke, jadi apa itu kas? Benar yang dikatakan Mbak Priti, kas itu sebagai aset paling liquid. Liquid itu mudah digunakan karena udah berbentuk uang biasanya. Karena kalian kan biasanya kalau ke bendahara itu ngasih kasnya itu berbentuk uang. Nah, bisa langsung digunakan untuk transaksi pembayaran dan kebutuhan operasional sehari-hari atau perusahaan. Nah, biasanya ini ada contoh sedikitnya, yaitu ada biliet giro sama uang tunai. Siapa sih yang nggak taruh
nggak tahu uang tunai, apalagi yang merah sama yang biru. Oke, boleh di next. Nah, kita ke karakteristik kas. Tadi kan udah tahu nih definisi dari kas itu apa. Nah, yang pertama ini karakteristik kas itu yaitu mudah digunakan kapan saja. Misalkan kalau misalkan kalian punya uang nih, pasti itu bisa digunakan di mana aja kan? Kayak di minimarket, di kantin Blok M, di Momo. Tapi sekarang itu kendalanya terkadang ada beberapa outlet di mall itu nggak menerima cash. Padahal itu kan uang tunai itu merupakan alat pembayaran yang sah kan. Terus diterima sebagai alat pembayaran seperti yang itu diterima di mana aja, di kantin, terus ada di mall atau uang bayar bendahara juga bisa diterima. Lalu nilainya pasti itu maksudnya apa? Nilai pasti itu maksudnya kalau misalkan kalian punya uang 10.000, yaitu nilainya 10.000, nggak jadi 9.000 atau 5.000. Oke, terus 4 mudah dipindahkan. Nah, mudah dipindahkan ya contohnya itu misalkan kalian nggak punya saldo, pasti kalian kalau misalkan punya uang tunai, itu kalau misalkan kalian mau disetor, itu pasti mudah dipindahkan kan dengan setor tunai aja atau minta transfer ke teman kalian. Terus kelima paling liquid dibanding aset lain. Paling liquid ini artinya kas ini mudah digunakan di mana saja. Oke, boleh di next. Nah, setelah ke pengertian atau definisi, terus ke karakteristik, kita lanjut ke bentuk-bentuk kas. Ternyata kas itu bukan hanya uang tunai saja loh, tetapi banyak bentuknya nih. Yaitu ada rekening tabungan, ada bank draft, ada cek, ada rekening giro. Nah, ibu mau nanya, apa perbedaan rekening giro sama cek? Ada yang bisa menjelaskan? Oke, dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Mbak Salma boleh dijelaskan apa itu perbedaan rekening giro dengan cek? Rekening giro dan cek. Boleh berdiri, Mbak? Oh, boleh. Oh, iya. Bentar Bu, saya grogi. Iya, Bu. Gak apa-apa, Mbak. Oke, jadi bedanya rekening giro dan cek. Kalau rekening giro itu rekening yang dari bank khusus Bu. Jadi dikeluarkannya itu dari suatu bank yang memang dia punya transaksi tersendiri. Sedangkan kalau cek itu transaksi yang dari nasabah kepada bank. Oke, terima kasih ya Mbak Salma. Hadiahnya nanti di belakang ya. Terima kasih, Bu. Oke, jadi benar kata Mbak Salma. Ibu izin menambahkan sedikit ya. Jadi rekening giro itu adalah seperti rekening tabungan biasa. Jadi rekening itu tempat uangnya. Dan alat untuk mengambil dari uang dari rekening giro ini berbentuk cek. Jadi cek itu adalah alat untuk kita menarik uang. Nah, terus apa sih bank draft itu? Apa bedanya bank draft dengan rekening giro? Nah, kalau bank draft itu biasanya ini dikeluarkan langsung oleh bank. Kalau rekening giro itu dimiliki oleh pemilik ya, pemilik rekening atau biasanya orang-orang seperti kita. Nah, kalau misalkan bank draft itu emang dari instansi banknya. Nah, biasanya bank draft ini juga digunakan untuk transaksi yang berjumlah besar. Misalkan Mbak Meli tadi beli beng-beng ke Mas Nofri karena harganya 50 juta satu beng-beng. Ini misalkan amit-amit ya, ini contoh aja. Nah, Mbak Meli ini meminta bank untuk mengeluarkan bank draft sebagai alat pembayaran agar alat pembayarannya itu resmi, dan Mas Nofri itu percaya sama Mbak Meli dan Mbak Meli juga percaya sama Mas Nofri. Oke, kita boleh next. Nah, di sini ada transaksi dan jurnal kas. Nah, di sini pasti kalian udah tahu lah ya, karena kalian kan udah kelas 11 AKL. Jadi transaksi-transaksi seperti ini pasti sering familiar dilihat oleh kalian. Nah, pertama ini ada dokumen transaksi bukti kas keluar. Nah, di sini PT Abadi Jaya itu mengeluarkan uang kepada Megafon. Keterangannya itu untuk membayar uang pembayaran di muka untuk sewa gedung kantor masa 2 Januari sampai 2 Januari 2024 sampai 2025. Nah, jadi di sini biasanya banyak ya bukti-bukti transaksi, tapi di sini Ibu mengeluarkannya bukti kas keluar. Nah, jadi kalau misalkan PT
Abadi Jaya mengeluarkan uang kepada Megacom berbentuk cash untuk membayar uang muka sewa jurnalnya itu gampang aja. Sebelum menjurnal, Ibu mau nanya dulu, saldo normal kas itu di mana? Kalau misalkan jadi kalau misalkan kas bertambah itu di berkurang di sekali karena PT Abadi Jaya itu mengeluarkan duit, berarti saldo kasnya itu di kredit. Betul sekali, udah pada pinter-pinter banget. Nanti yang adik kami ada bagiannya kok. Oke, boleh di next. Nah, lanjut ke bukti kas masuk. Tadi udah kas keluar, kita ke kas masuk. Di sini masih dari PT Abadi Jaya nih. PT Abadi Jaya ini mendapat pendapatan dari Pak Rahmat. Siapa yang nama bapaknya Pak Rahmat? Hesti. Oh, Mbak Hesti. Nah, ini nih PT Abadi Jaya ini mendapat pendapatan jasa clean sebesar 25 juta dan ada PPN-nya. Nah, karena tadi kas itu masuk di saldo normalnya di debit, maka ketika ada pendapatan bertambah itu di debit. Maka jurnalnya itu kas di bank pada pendapatan jasa clean dan juga PPN keluaran sebesar 27.750.000. Kenapa 27.750.000? Karena apa? Dari pendapatan ditambah BPN. Betul, Mbak Disya pintar sekali Mbak Disya. Oke, boleh di next Pak. Nah, sekarang gak kerasa nih kita udah ada di penghujung materi. Nah, di sini adalah kenapa sih pengendalian internal kas itu perlu di dalam sebuah perusahaan atau sebuah organisasi? Karena menghindari kehilangan kas, terus mengurangi kecurangan dan menjaga keamanan kas itu sendiri. Nah, caranya itu gimana? Misalkan dengan pemisahan tugas. Contohnya itu misalkan siapa bendahara di sini? Akbar. Mas Akbar. Nah, Mas Akbar ini kan semoga nggak menyalahgunakan uang kasnya ya. Jadi cara yang paling efektif untuk pengendalian internal kas di kelas ini yaitu orang yang mengumpulkan uang atau yang menerima uang, terus yang mencatat dan juga mengaudit itu berbeda-beda. Misalkan uang yang siswa-siswa nih pada ngasih uang kas ke Mas Akbar, berarti Mas Akbar itu sebagai penerima. Lalu kas itu dikasih ke bendahara 2 nih atau ke ketua kelas untuk sebenarnya dicatatnya langsung saja sama Mas Akbar ya. Terus pas di audit ini mungkin sama ketua kelasnya. Jadi pemisahan tugasnya itu berbeda-beda. Lalu ada pemeriksaan mendadak. Kenapa pemeriksaannya mendadak? Karena kalau misalkan pemeriksaannya terjadwal, itu pasti orang yang memegang kas itu udah tahu nih jadwalnya untuk kas itu di audit kapan nih. Jadi dia bisa nyelip-nyelipin dikit lah gitu. Kalau misalkan mendadak itu kan kayak wah ketahuan nih pasti Mas Akbar nih, gitu. Semoga Mas Akbar amanah ya. Oke, lanjut ke penyimpanan kas di bank. Kenapa penyimpanan kas paling aman di bank ya? Karena kan bank itu kan bertanggung jawab ya. Terus penyimpanan kas paling aman emang di bank. Terus lanjut ke penggunaan bukti transaksi. Jadi semua pengeluaran, pendapatan dan lain-lain itu harus ada bukti transaksinya agar itu menjadi saksi yang kuat. Oke, boleh di next. Nah, sebelum kesimpulan kita akan masuk ke studi kasus. Nah, studi kasusnya ini bukan sama ibu lagi nih. Takutnya kalau sama ibu lagi pada bosan. Tapi yang udah membuat soal-soal yang hot ini dari Ibu Agita nih kebetulan. Jadi kemungkinan bukan kemungkinan lagi ya. Jadi tahap studi case itu akan dipandu oleh Ibu Agita. Boleh kita panggil bareng-bareng kali ya Ibu Agitanya dalam hitungan 3, 2, 1. Ibu Agita. Boleh diikuti Ibu Agita. Sebelumnya terima kasih ya teman-teman sudah mendengarkan Ibu. Oke, gimana nih teman-teman? Masih semangat gak? Susah gak materinya tadi? Gampang kan? Karena materinya tadi udah gampang banget dan udah dijelasin sejelas
Mutin sama Ibu Bulan, kita bakal belajar lewat studi case nih teman-teman. Nah, studi case ini akan dikerjakan berkelompok dan kelompoknya itu nanti akan disesuaikan oleh gambar yang kalian dapat. Jadi kalian nanti akan susun gambar itu dan ketemu kelompoknya nih. Boleh dibantu ya? Pelajarannya buat penghargaan kami. Pertama itu ada identifikasi transaksi, pertama tambahan modal uang tunai itu masuknya ke pemasukan. Terus selanjutnya ada penerimaan jasa, itu masuk ke pemasukan untuk kas. Selanjutnya ada membayar air, itu berarti pengeluaran kas. Selanjutnya ada membeli peralatan secara tunai, masuknya pengeluaran. Oke, selanjutnya ada jurnal transaksi kas. Yang pertama, pemilik menerima modal tunai sebesar 8 juta, jurnalnya kas pada modal sebesar 8 juta. Selanjutnya di sini ada pembayaran jasa sebesar 1 juta, aktif jurnalnya kas pada pendapatan sebesar 1 juta. Kemudian saldo membayar biaya air sebesar 300.000, jurnalnya beban air pada kas. Dan yang terakhir, saldo membeli peralatan secara tunai sebesar 2 juta, jurnalnya peralatan pada kas sebesar 2 juta. Sekian pemaparan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, karena kita udah berada di penghujung materi ya di sini. Buat kesimpulannya mau ibu sampaikan aja secara mandiri. Karena kalian bacain ya. Jadi kesimpulannya di sini tuh kas itu merupakan aset perusahaan yang memang paling liquid atau paling mudah untuk dicairkan. Ya karena kas itu juga berupa aset lancar ya teman-teman. Dan kas itu digunakan sebagai berbagai transaksi perusahaan gitu, karena kas ini berupa uang tunai, simpanan di bank maupun instrumen lainnya. Nah, dalam perusahaan ini juga terdapat transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang memang harus dicatat dan di-track gitu. Karena kas ini tergolong mudah disalahgunakan, perusahaan perlu menerapkan pengendalian internal kas yang memang keamanan dan ketepatan pengelolaan kasnya itu harus tetap terjaga gitu. Oke, untuk materi hari ini mungkin segitu saja yang bisa